والركن والبيت الحرام. صلي على خير الأنام والآل والصحب الكرام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Cek, cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Bisa kedengeran kan suara saya? Ya, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, kita bisa berkumpul lagi bersama untuk kajian, yakni kajian Islam spesial Travel Hisar Global Indonesia yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Namun alangkah baiknya insya Allah kita akan memulai dengan tilawah dari saudara kita Ridwan Arifin Soheh. Untuk Abi Ridwan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان قل صدق الله
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت الذي ببكة مباركا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Abi Ridwan tilawahnya. Dan sekarang akan dilanjutkan dengan materi inti, yaitu spesial Hari Santri Nasional. Sebagaimana Hisar Global Indonesia berkomitmen untuk membantu santri pesantren Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah, maka dari itu kita juga ikut untuk memperingati Hari Santri Nasional dengan tema kita, yaitu peran santri zaman now untuk negeri. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita juga akan ditemani oleh Abi Rizky Ramadan. Abi Rizky Ramadan ini sekarang beliau hizmet di Asrama Jawa Tengah di Hamidiyah tepatnya. Beliau juga lulusan Tekamul Kush TP, yakni di bagian Istanbul. Beliau lulus tahun 2022. Seperti itu. Jadi Abi boleh dinyalakan. Abi boleh dinyalakan juga untuk ininya. Baik, Abi. Abi gimana? Abi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Abi sehat. Abi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bendehim. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Abi Rizky Ramadan. Untuk Abi Rizky Ramadan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum memulai pengajian yang mulia ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pengajian yang kita lakukan pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga nanti diberikan nasib untuk bisa mengamalkan isi pengajian yang akan disampaikan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan surat Al-Fatihah untuk 3 surat Al-Ikhlas yang mana pahalanya kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada masyayikh thariqatin Naqsyabandiyah, terutama wabil khassah Sayyidina wa murabbi ruhina Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan qaddasallahu sirrahul aziz.
Allahumma rzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal anbiya'i fahmal awliya'i karmika ya akramal akramin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal anbiya'i fahmal awliya'i karmika ya akramal akramin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal anbiya'i fahmal awliya'i karmika ya akramal akramin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihubbi dzatika tahassanna ya Allah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma bihubbi dzatika tahassanna ya Allah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma bihubbi dzatika tahassanna ya Allah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah haqqan istighfar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaihi wa alaihim. Na'udzu billahi minal hammi wal huzni wa jubni wal bukhli wal ajzi wal kasali min ghalabati din wa qahri rijal. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum kafatil mu'minin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi man ittaqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri sya'ni fa uribat fil hani bil alhani thumma assalatu wassalamu laiqi 'ala an-nabiyyi afsahal khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul Qur'ana bil i'rabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini sehingga kita semua dapat mengikuti pengajian yang mana pengajian ilmu atau kajian ilmu ini merupakan raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman dari sebagian taman-taman surga. Yang saya hormati Abi Hakan Soedemir selaku pimpinan Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Yang saya hormati juga Abi Farhad Bash. Yang saya hormati juga Abi Ibrahim Goptekin dan seluruh para abi dan para santri, dan yang saya hormati juga para hadirin dan hadirat yang hadir pada pengajian malam hari ini. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kita tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan bermacam kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat mana yang telah Allah berikan pada kita karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Salawat beserta salam marilah kita haturkan, kita surahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang berjudul peran santri zaman now untuk negeri. Seperti yang kita ketahui bersama, alhamdulillah kita ucapkan kembali karena kita sudah ditakdirkan, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang mana pada negara Republik Indonesia ini kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di dalam negara ini, walaupun kita berbeda-beda sukunya, ada yang suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya, akan tetapi kita disatukan
oleh ideologi bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus bersyukur karena kita dijadikan sebagai bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia ini merupakan bangsa dengan mayoritas Islam terbesar di umat yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, kemerdekaan yang kita raih selama ini tidaklah digapai dengan mudah, karena kemerdekaan suatu bangsa itu pasti penuh pengorbanan, penuh perjuangan, harta, darah, hingga nyawa, yang mana kita harus mengorbankan itu semua untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, yaitu terbebas dari belenggu penjajahan. Alhamdulillah, kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari peran para ulama, para kiai, para santri, yang mana mereka semua berjuang dengan sepenuh tenaga, sepenuh jiwa, sepenuh hati untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dari belenggu penjajahan. Seperti yang kita ketahui bersama, para santri itu bukan hanya belajar, bukan hanya mengajar, akan tapi lebih daripada itu, para santri adalah orang yang mana orang tersebut siap jiwa dan raganya untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini dari rongrongan para penjajah atau rongrongan para orang yang ingin merusak negeri ini. Selain itu juga para santri itu dinamakan santri karena dia adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan atau mengenam pendidikan di pondok pesantren walaupun hanya sebentar. Oleh karena itu, jangan salah, walaupun santri itu berpenampilan biasa, akan tetapi untuk nasionalisme dan kesetiaan tidak perlu diragukan lagi. Adapun sejarah pondok pesantren itu tidak terlepas dari peran para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun pondok pesantren pertama yang dicatat oleh sejarah itu didirikan oleh salah satu wali songo, yaitu Raden Ahmad Rahmatullah, yaitu Sunan Ampel, yang mana makamnya di Surabaya. Pada zaman dahulu, seperti yang kita ketahui bersama, Pulau Jawa ini khususnya mayoritas dulu beragama Hindu dan Buddha, yang mana pada zaman dahulu mungkin ada Islam, akan tapi tidak sebanyak seperti ini. Pada zaman dahulu, orang-orang Hindu khususnya, mereka mempunyai tempat khusus, tempat belajar khusus untuk menimba, untuk mendalami agama mereka, yang mana agama mereka itu bersumber dari kitab suci yang bernama Weda, yaitu para Hindu, mereka mendirikan sebuah bangunan yang dikhususkan untuk pelajar-pelajar yang mempelajari kitab Weda ini. Kemudian Sunan Ampel, yakni Raden Ahmad Rahmatullah, beliau mempunyai ide, mempunyai gagasan untuk meniru, untuk menerapkan sistem yang sudah diterapkan oleh mereka dan diganti dengan sistem pendidikan yang berbasis Islam, yang mengacu pada ajaran Rasulullah SAW dan ajaran para ulama-ulama salaf yang soleh. Alhamdulillah, pesantren ini tetap eksis sampai sekarang ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab keikhlasan para ulama, para kiai, para ustadz, dan para pengajar lainnya yang ikhlas berjuang demi agama dengan cara mengorbankan jiwa dan raga mereka. Adapun santri, saya masih teringat dawuh kiai saya dahulu, yakni Syekhina wa murabbi ruhina
Syekh Syukron Ma'mun. Beliau pernah berkata, wahai anak-anakku, kalian patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dimasukkan oleh orang-orang tua kalian untuk menjadi santri, untuk mengaji pada kiai. Karena pada zaman sekarang ini, ketika kalian tidak mondok, maka kalian tidak akan terkontrol atau orang tua kalian tidak bisa mengawasi pergaulan kalian. Apakah kalian ini bergaul dengan orang-orang yang baik ataupun bergaul dengan orang-orang yang buruk? Maka kalian patut bersyukur anak-anakku sekalian dimasukkan ke pondok pesantren. Saya tahu rasanya bagaimana orang tersebut, bagaimana kalian meninggalkan rumah kalian, meninggalkan orang tua kalian untuk menimba ilmu, untuk mempelajari kedalaman agama Islam. Saya tahu rasanya, karena dulu saya juga pernah merasakan, karena saya dulu juga pernah berada di posisi kalian. Seperti itu. Tidak apa-apa kalian menangis di waktu muda. Menangislah. Gak apa-apa menangis di pondok pesantren. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya gak apa-apa. Asalkan kalian bisa membanggakan orang tua kalian. Gak apa-apa kalian menangis di waktu muda. Gak apa-apa. Akan tapi ingat anakku, menangislah engkau di masa mudamu, dan jangan sampai engkau merasa menyesal di masa tuamu karena kebodohan yang akan engkau hadapi nantinya. Gak apa-apa anakku, nangislah di masa mudamu supaya engkau tersenyum di masa tuamu. Akan tapi jangan sebaliknya, wahai anak-anakku. Kalian tersenyum di masa muda, akan tetapi kalian merasa menyesal di masa tua nanti. Saya teringat daunnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan kepahitan menuntut ilmu walaupun secara saat, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Saya mengharapkan dari kalian tumbuh 1000 syukron makmun, karena usia saya ini sudah sangat sepuh. Usia saya ini sangat sepuh, dan saya berharap kepada kalian supaya ada yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Seperti itu. Itulah alasan, salah satu alasan saya masuk pondok pesantren khususnya. Karena saya mengetahui Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pengajian malam ini, pada zaman akhir ini kemaksiatan di mana-mana. Ketika kita keluar sebentar, pasti kita secara tidak sengaja melihat kemaksiatan itu. Adapun pondok pesantren merupakan benteng, merupakan tempat perlindungan yang aman bagi generasi muda. Mungkin orang-orang yang belum pernah menyantri ataupun orang-orang yang takut untuk masuk pesantren itu berpikiran bahwasanya di pondok pesantren ini semuanya diatur, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Emang benar Pak, semuanya diatur oleh peraturan. Karena di dunia ini, dimanapun kita berada, kita pasti diatur. Kita pasti diatur oleh orang lain ataupun diatur oleh peraturan. Karena orang yang hidup tanpa peraturan itu tidak akan teratur hidupnya nantinya. Seperti itu. Saya masih teringat dawuh itu sampai sekarang ini. Dan masih saya tanamkan di dalam hati ini, supaya kita sebagai santri ini jangan sampai berkecil hati. Jangan sampai berkecil hati karena pesantren, karena kita pernah nyantri. Jangan sampai berkecil hati, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan sampai juga kita menghalangi niat baik anak kita untuk mondok. Niat baik anak kita untuk mencari ilmu. Misalkan anak kita mau mondok, Bapak, Ibu, nanti setelah lulus SD ataupun setelah lulus SMP, saya pengen mondok gitu. Kemudian orang tuanya berkata, jangan nak, di pondok kamu nantinya mau hidup apa?
anak istri kamu, keluarga kamu nantinya kamu kasih apa? Mau dikasih makan kitab kuning? Mau dikasih makan kitab-kitab? Jangan nak. Nantinya kamu ketika masuk pondok pesantren, kamu akan menjadi orang yang tidak rapi nak. Akan menjadi orang yang kumuh dan lain sebagainya. Pasti kita pernah mendengar orang-orang tua yang berkata demikian. Orang-orang tua yang hanya mementingkan kehidupan duniawi. Jangan kita sangka Pak, kehidupan di dunia ini akan selamanya. Kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir Pak, pasti ada ujungnya. Karena di dunia ini tidaklah abadi, yang abadi hanya di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seseorang untuk mendapatkan harta yang banyak, akan tetapi dia juga harus mengingat kehidupan kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Allah Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Janganlah engkau melupakan kehidupanmu di akhirat, ataupun janganlah engkau melupakan kehidupanmu di dunia ini. Jadi Pak, di dunia ini kita hidup sebagai bekal untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Karena dunia mazra'atul akhirah. Karena dunia ini merupakan ladang akhirat. Di dunia ini kita menanam kebaikan, menanam kebajikan, menebar amal kebaikan dengan cara berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Supaya apa, Pak? Supaya kita nanti kelak bahagia di dunia dan akhirat. Yang menjadi sa'adatud darain, menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Pak, kita jangan takut ketika memondokkan anak kita ke sebuah pesantren, ke sebuah perguruan tinggi Islam, yang mana di dalamnya terdapat pengajian kitab ulama-ulama salaf. Kita jangan takut, Pak. Gimana nanti hidupan anak kita nanti? Jangan takut, Pak. Kehidupan anak kita nanti insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membiarkan orang yang mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari agamanya secara baik dengan sendirian, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan itu, Pak. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupkan rezekinya. Walaupun si santri tersebut itu secara finansial, secara harta benda itu tidak memiliki harta yang banyak. Akan tetapi ingat, Pak, seorang santri itu tidak hanya belajar ilmu akhirat, akan tapi pada akhir-akhir ini juga para santri diajarkan tentang cara bisnis, Pak. Jadi zaman dahulu mungkin santri berjihad atau berperang dengan apa? Dengan senjata dan lain sebagainya, dengan korbanan nyawa dan lain sebagainya. Kan tapi Pak, zaman dahulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini para santri khususnya itu berjihad dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan ekonomi Republik Indonesia ini, memajukan ekonomi umat dengan cara apa? Dengan cara mendirikan UMKM, dengan cara mendirikan perguruan tinggi atau dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi jihad di zaman sekarang ini tidak hanya dengan perang, tidak hanya dengan pedang, akan tapi lebih dari itu, jihad santri di zaman sekarang ini yaitu dengan cara apa? Pendidikan, dengan cara memajukan kesehatan, dengan cara mensejahterakan umat dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu. Adapun santri merupakan orang yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surganya. Dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga, Pak. Jadi
Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren ini menuju surga, Pak. Akan tapi ingat, surga itu tidak bisa digapai, tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih dengan gratis, Pak. Mungkin anak kita masuk pesantren, benar masuk pesantren. Akan tapi, apakah dia di pesantren belajar dengan benar, Pak? Atau hanya tiduran? Atau hanya mengharapkan supaya uang jajannya lebih, Pak? Nah, ini harus kita awasi, Pak. Anak kita ketika masuk pesantren. Jadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan, akan tapi itu juga harus melihat keadaan, Pak. Jangan sampai ketika kita memondokkan anak kita ke pesantren, dia hanya tidur-tiduran, Pak, atau santai-santai dan lain sebagainya. Itu akan sulit untuk mendapatkan jalan seperti itu, Pak. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri khususnya dan kepada para jemaah yang hadir di kajian malam ini, jangan takut, Pak, memondokkan anak kita di pondok pesantren. Jangan takut. Kita dianggap hina, kita dianggap rendah oleh teman-teman kita ataupun oleh kerabat dekat kita yang bergelar sarjana, yang bergelar doktor dan lain sebagainya, Pak. Jangan takut, Pak, karena keilmuan pesantren ini, Pak, seandainya para dosen itu tahu, Pak, itu lebih tinggi, Pak, dibandingkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari, Pak. Bahkan di pesantren-pesantren NU, Pak, khususnya dulu di pesantren yang pernah saya ngaji di Rembang itu, di tempat Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Maimun Zubair, Pak. Di sana itu, Pak, pelajaran kelas 3 MTS khususnya itu setara dengan S3, Pak. Itu baru MTS loh, Pak. Sudah setara dengan S3, Pak. Apalagi MA-nya, Pak. Bisa kita bayangkan, Pak, itu bisa SSSS sampai 10, Pak. Seandainya kita bisa memahami itu, Pak. Jangan takut, Pak, memondokkan anak kita di pesantren. Jangan takut. Seperti itu. Nah, untuk santri itu jangan diragukan nasionalismenya, Pak. Karena santri adalah orang yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, Pak. Jadi mereka bukan hanya belajar tentang ilmu, Pak, akan tapi di pondok pesantren kita, sebelum mereka mempelajari sebuah ilmu, itu mereka harus mensucikan jiwa dan raga mereka, Pak, supaya bersih dari kotoran-kotoran yang menghalangi akan datangnya cahaya ilmu, Pak. Karena pernah ada cerita, yaitu Imam Syafi'i, kalau nggak salah, seorang Imam Syafi'i saja pernah lupa, Pak. Karena apa? Karena maksiat yang tidak sengaja beliau lakukan. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i ketika lewat, Pak, itu beliau tidak sengaja melihat tetangganya. Yaitu melihat apa? Cuma melihat bahunya, Pak. Melihat tangannya. Nggak sampai siku, Pak. Cuma sedikit. Kemudian Imam Syafi'i mengadukan, melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya, yaitu kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Beliau mengadukan, wahai guruku, akhir-akhir ini aku susah untuk menghafalkan ilmu. Akhir-akhir ini aku susah untuk memahami ilmu. Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Kemudian gurunya ini yaitu Imam Waqi' bin Jarrah, beliau mengatakan, ya Syafi'i, coba ingat-ingat apa yang telah kamu perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kamu dalam menuntut ilmu. Kemudian Imam Syafi'i mengingat-ingat dan menemukan jawaban bahwasanya pada suatu ketika beliau berjalan keluar, beliau tidak sengaja melihat lengan, melihat tangan, tidak sampai sikut, Pak. Melihat segitu doang. Kemudian beliau mengatakan kepada gurunya, wahai guruku, suatu ketika aku gini, dan akhirnya gurunya berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi
Kemudian gurunya berkata, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Kemudian beliau berkata, wa bi annal ilma nurun, karena ilmu itu nur, cahaya, wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tersebut tidak Allah berikan pada orang-orang yang bermaksiat, Pak. Jadi tidak hanya memasukkan anak kita ke pondok pesantren, Pak, akan tapi semuanya harus dijaga, Pak. Dijaga dari ketika kita mencari rezeki dan lain sebagainya, kita harus jaga, Pak. Dari mana kita mendapatkannya, dari mana kita mengambil rezeki tersebut, Pak. Kita harus perhatikan, jangan asal ambil aja, Pak. Di negara ini khususnya di Republik Indonesia ini, Pak, banyak sekali orang-orang pintar, Pak. Akan tetapi apa? Itu kurang berakhlak, Pak. Nah, oleh karena itu para santri selain diajarkan ilmu agama dan dunia, mereka dibekali dengan akhlak, Pak. Dibekali dengan akhlak supaya apa? Supaya hidupnya ini tentram, damai, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak, Pak. Oleh karena itu sangat berbeda sekali, Pak, ketika akhlak santri dengan akhlak orang yang tidak pernah pondok, Pak. Sangat berbeda sekali. Karena apa? Karena di pondok ini, Pak, pengajaran akhlak dan adab itu selain diajarkan, itu diterapkan, Pak, dicontohkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita, para syekh-syekh kita. Seperti itu. Karena dengan pengajaran tidak cukup, Pak, melalui tanpa penerapan, Pak. Karena yang paling penting penerapan. Misalkan bagaimana adab kita kepada guru, pada teman, pada orang tua, wabil khusus pada Rasulullah SAW, Pak. Jadi para guru-guru kita mengajarkan itu semua, Pak. Yang mana pengajaran ini tidak akan kita temukan, tidak akan kita dapatkan di lembaga selain pondok pesantren, Pak. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sudah ditakdirkan menjadi santri. Apalagi menjadi santri Sulaimaniyah ini, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pondok pesantren ini, Pak, mungkin bagi orang yang baru mengetahuinya akan takjub, Pak. Akan bangga dan akan berpikir ulang untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini, Pak. Karena para orang tua di luar, salah satu ketakutan yang mereka hadapi untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren adalah tentang kebersihan, Pak, kerapihan, dan lain sebagainya, Pak. Mungkin di pondok-pondok luar, di pondok-pondok Jawa khususnya, kebersihan kerapian itu sangat kurang, Pak. Karena apa? Karena banyaknya santri yang mau mukim di pondok pesantren. Akan tetapi di Sulaimani ini, Pak, mungkin satu bangunan diisi dengan 70 orang, 60 orang, yang mana akan memudahkan para abi-abinya untuk mengontrol kegiatan santri. Alhamdulillah, Pak, kita ditakdirkan untuk memondok di pondok pesantren Sulaimani ini, Pak. Alhamdulillah. Selain belajar, kita juga diajarkan kebersihan, keindahan, bagaimana caranya membersihkan suatu ruangan, bagaimana caranya kita berpakaian rapi, yang bersih, wangi, dan lain sebagainya, Pak. Alhamdulillah, kita diajarkan itu semua. Karena kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, Pak. Jadi alhamdulillah di pondok pesantren Sulaiman ini khususnya kita diajarkan untuk mengamalkan hadis Nabi tersebut, Pak. Alhamdulillah. Jadi kami ucapkan selamat Hari Santri, jihad santri, jayakan negeri. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari para jemaah ada yang pengen bertanya ataupun pengen sharing, mungkin bisa diajukan. Ya, terima kasih untuk Abi Rizky atas materinya. Ya, tadi seru banget Abi tentang sejarah santri, mengapa itu bisa ada pesantren, terus juga apa sih yang
bisa dilakukan santri untuk negeri, dan yang paling penting adalah penerapan-penerapan apa aja santri itu bisa berbeda lah dengan orang-orang yang di luar-luar sana. Wi, maaf Bi, itu agak buram Abi ini ya. Nah, mungkin. Oke, Bi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bertanya, eh, bertanya satu dua pertanyaan untuk Abi Rizky. Mungkin untuk sambil menunggu ya, Bi ya. Eh, saya juga punya pertanyaan nih, Bi, sebenarnya buat Abi. Karena kita seperti ini pertanyaannya, Abi. Abi, karena kita itu orang yang awam ya tentang pesantren dan lain sebagainya. Saya pun juga dulu, alhamdulillah, saya juga orang yang termasuk awam, tapi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal lebih jauh tentang pesantren, seperti itu, Abi. Nah, di benak kami semua, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin eh, punya pertanyaan, Abi, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk ikut juga gitu, ikut juga berkontribusi atau ikut berperan, atau apa aja sih, Abi, yang bisa kita, hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu, Bi, untuk memperingati juga Hari Spesial Santri Nasional ini gitu. Boleh, Dulu Abi. saya teringat salah satu guru saya itu Gus Mustafa Bisri, beliau mengatakan santri itu tidak hanya yang pernah mungkin di pesantren, tetapi orang yang di luar juga bisa menjadi santri. Itu dengan cara apa? Dengan cara berakhlak baik kepada sesama manusia, memberikan manfaat kepada manusia, yaitu apa? Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebaik-baik manusia merupakan orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi menurut beliau, yaitu Gus Mustafa Bisri, beliau mengatakan orang yang tidak mondok pun bisa menjadi santri. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, Abi, khususnya Abi Lutfi, santri merupakan sebuah kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti itu. Karena apa? Karena gini, Abi. Karena kita memandang wajah para alim ulama. Seperti disebutkan an-nadru ila wajhil alim fahuwa ibadatun. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Memandangnya aja ibadah, apalagi mengambil keberkahan dari beliau, seperti itu. Jadi jangan berkecil hati kita, Pak, ataupun anak-anak kita yang belum beruntung atau belum dinaksibkan menjadi seorang santri, Pak. Jangan berkecil hati, karena dimanapun orang tersebut berada dan dimanapun orang tersebut mukim, ketika orang tersebut berakhlak seperti santri, maka itu sudah cukup atau sudah dianggap sebagai santri, seperti itu, Abi. Oh, Masya Allah. Betul sekali, Abi. Saya juga merasakan ya, sebagai orang yang baru juga mengenal dunia pesantren di akhir-akhir waktu saya ini gitu ya kan. Saya juga merasakan gitu bahwasannya gitu, dimanapun kita berada, kita itu selalu dibedakan gitu. Dibedakan dalam artian positif, begitu ya, Bi ya. Kayak misalkan kita di suatu kantor gitu, kita di luaran sana, kita kantor dan kita hal yang terkecil gitu ya, mungkin menjadi imam sholat seperti itu. Pasti kita yang terlihat lebih cocok lah untuk imam sholat, maka dari itu kita disuruh maju gitu ya dia. Ya benar, Seperti Abi. itu, Bi. Itu kerasa banget sih sama kami ini yang eh, mengenal santri pesantren khususnya dan berkecimpung di dunia pesantren dengan keberuntungan lah. Benar, Nah, ini Abi. Wi, ada nih Wi, pertanyaan dari wali santri nih, salah satu wali santri kita. Ya, Abi izin bertanya, apakah lulusan Sulaimaniyah? Oh, mungkin ini agak-agak gitu lah, Bi. Oke, tapi bolehlah ditanyakan ya, Bi ya. Insya Izin Allah, Abi, bertanya, kalau Abi, apakah lulusan Sulaimaniyah bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, misalnya menjadi presiden, menteri, dan lain-lain, yang kemaslahatannya lebih besar untuk umat manusia? Mungkin Abi
bisa memberikan pandangannya, Abi? Untuk seperti itu Bapak Ibu sekalian, bisa misalkan lulusan Pondok Pesantren Sulaimaniyah atau pondok-pondok yang lain berkeinginan untuk menjadi pemimpin. Banyak juga kok, misalkan di Lumajang sana ada namanya Cak Torik, misalkan itu menjadi apa-apa, menjadi bupati. Beliau dulunya nyantri. Jadi santri itu tidak hanya berkutat dengan ilmu, tidak hanya menggeluti ilmu kepesantrenan, tidak hanya seperti itu Pak, tetapi dia juga bisa mengembangkan bakatnya untuk memberikan pengaruh yang lebih luas dengan cara apa? Dengan cara masuk ke politik seperti itu Pak. Bahkan guru saya yaitu Syekhina wa Murabbi Ruhina, Syekh Syukron Makmun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, itu beliau pernah mengatakan bahwasanya umat Islam itu harus berpolitik. Karena apa? Karena ketika umat Islam, khususnya santri, tidak berpolitik, maka orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang tidak benar secara akidah dan agamanya nanti akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara ini, seperti itu, Abi. Jadi santri itu bukan harus sih, wajib, setidaknya ketika dia mampu untuk setidaknya ketika dia mampu ataupun ketika dia pengen masuk ke pemerintahan, itu wajib, Abi, supaya memberikan kemaslahatan tadi, kebermanfaatan seperti itu. Oh, mungkin pertanyaan ini berdekatan dengan tahun depan ya, Abi ya. Iya, Jadi seperti itu. pertanyaan ini muncul gitu ya. Karena Jadi, huh? karena tahun depan tahun politik, jadi Iya, akhir-akhir ini masih panas, iya. Mungkin seperti itu. bisa ini juga sih, Bi. Maksudnya Abi yang saya tangkap juga adalah atas izin dari para pembesar-pembesar juga ya, Bi ya. Tidak terlepas Ya, seperti itu. ya, jadi harus Karena ada izin. Jadi iya, jangan sampai nggak ada izin, Pak. Itu bahaya sekali seperti itu. ya yang berkecimpung itu pun juga pasti dengan izin juga ya, Bi ya. Ya, Khususnya seperti itu. juga tadi kan yang ditanyakan adalah apakah Sulaimaniyah gitu. Nah, karena emang ini berkaitan juga dengan Sulaimaniyah yang di mana Hisar Global ini juga berkomitmen untuk berkontribusi gitu untuk Sulaimaniyah, pesantren Tahfiz Sulaimaniyah. Di Sulaimaniyah sendiri itu juga tidak terlepas dari izin tersebut ya, Bi ya. Ya, benar, Abi. Semuanya harus Hmm. izin seperti itu. Iya, iya, iya betul. Iya betul. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian. Waduh, ada ada pertanyaan lagi nih. Aduh. Izin tanya Abi, apakah Ponpes Sulaimaniyah itu bernafaskan NU atau Nadatul Ulama atau condong ke Muhammadiyah? Ini sebenarnya nggak usah gimana ya, Bi ya? Untuk dijawab, Jadi mungkin Abi bisa jawab lah. seperti ini, Pak. Adapun Islam di Indonesia ini akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi secara dari mazhab fikih itu berpegang daripada salah satu dari 4 imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun mereka harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini. Karena apa, Pak? Karena 4 mazhab ini yang masih eksis sampai sekarang dan direstui oleh Rasulullah SAW. Adapun di Indonesia ini, Pak, itu Islamnya sangat unik, Pak, dibandingkan Islam-Islam di tempat lain, Pak. Misalkan di Indonesia ini mungkin kita sering melihat atau pernah melihat ketika sholawatan yang hadir tuh bukan hanya santri ya kan, tapi preman yang bertato, orang yang suka mabuk itu sudah hadir, Pak. Seperti itu. Jadi unik seperti itu. Yang tidak bakal bisa ditemukan di tempat lain. Bahkan suatu ketika, yaitu guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, suatu ketika beliau mengunjungi Masjid Nabawi, dan di sana beliau dikasyaf
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di kasyaf, Pak. Adapun kasyaf itu saya juga nggak tahu sendiri Abi, maksudnya kasyaf itu apa karena saya bukan wali dan saya Iya, juga tidak pernah mengalaminya seperti itu. iya, iya, Jujur. Karena bukan tingkatan kita Abi, itu tingkatan waliullah seperti itu. iya Jadi betul. beliau pernah dikasyaf. Jadi suatu ketika itu nanti beliau melihat apa namanya ada sebuah golongan yang mana beliau melihat di golongan tersebut banyak sekali orang-orang yang wajahnya tuh nggak mirip orang Arab, nggak mirip orang-orang Timur Tengah sana. Kemudian beliau bertanya apa namanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa mereka gitu? Kenapa mereka berada di barisan paling depan? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka adalah bangsa Indonesia yang sangat aku cintai seperti itu, Pak. Jadi Masya Allah. bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, Pak. Seperti itu karena Maulid yang hadir bukan santri saja, Pak. Orang yang bertato pun Maulid seperti itu. Iya, iya, iya. Betul juga, Bi. Kita juga merasakan seperti itu di Turki ya, Bi ya. Pas Iya, saat pendidikan. khususnya seperti itu. Betul, betul. Ini ini malah merembet ini, Bi, pertanyaannya. Waduh, mungkin kita pertanyaan yang bisa netral aja ya, Bi ya. Nah, ini izin bertanya, Bi. Ada nih, Bi, ya, yang bertanya. Untuk HE itu titel apaan ya, Bi ya? Ini HE, HE yang di mana nih? Di sini nih ya. oh ya HE Di sini ya bukan HE. HE. Setiap apa namanya abi-abi kok gelarnya ada HE di belakangnya. Iya, Seperti iya. itu. Mungkin Abi bisa menjawabnya, Abi. Adapun HE itu panjang dari ini, jemaah sekalian dari Hoja Effendi. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau di Turki sebutan untuk ustadz, untuk pengajar dan lain sebagainya itu Hoja. Karena itu apa namanya salah satu peninggalan atau salah satu warisan dari Kesultanan Turki Utsmani seperti itu. Hoja namanya. Jadi orang yang menguasai, orang yang mendalami ilmu agama itu disebut hoja. Nah, dikarenakan Sulaimania ini berasaskan atau bernafaskan dan mengacu kepada sistem pendidikan Kesultanan Turki Utsmani, maka kita mengambil asar atau mengambil peninggalan yang telah beliau wariskan, yaitu dengan cara apa? Menyebut abi-abi dengan Hoja Effendi, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Benar ya, Bi ya? Benar ya? Iya, iya. Jadi Hoja Effendi ini adalah gelar yang bisa dikatakan ya di Indonesia pun gelar-gelar seperti ini sebenarnya di luar negeri kita nggak terlalu memakai ya, Bu ya. Mungkin kalau di Indonesia ini itu eh, ada saatnya kita mengharuskan ataupun kita menyandingkan gelar tersebut gitu ya, Bu ya. Ya, benar, Jadi Abi. ya kita berinisiatif gitu untuk me- memakai. Oh ya, nah, ada lagi nih, Bi, dari Ibu Yulia, santri Sulaimaniyah yang punya hak pilih nanti boleh ikut pileg dan pilpres nggak, Bi? Termasuk orang yang di Turki. Kalau yang di Turki mah kita kurang tahu ya, Bi ya. Mungkin kalau yang di Indonesia itu ini mungkin pertanyaannya mengarah ke santri-santri ya. Tapi kalau Ya, misalkan ini ya apa? Kalau misalkan boleh enggaknya gitu mungkin, Abi. eh, kalau untuk santri yang misalkan dia sudah mencapai usia yang ditentukan oleh negara itu punya KTP khususnya memasuki usia 17 tahun ke atas itu boleh memilih ibu tapi dengan syarat apa? Dengan syarat izin dulu kepada abi-abi yang di asrama khususnya kepada ketua asrama. Nanti ketua asrama menyampaikan pada atasannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Sulaiman yang ini tidak melarang santri untuk nyoblos enggak. Kita bukan golongan golput seperti itu. Hadirin sekalian. Kan tapi dengan syarat apa? Dengan syarat izin terlebih dahulu. Ngomong terlebih dahulu kepada abinya seperti itu. Benar nggak Abi? Iya, Seperti iya. itu. Itu mungkin teknisnya di asrama ya, Abi ya. Iya, benar Abi. Teknisnya di asrama. Iya.
Terus ada lagi nih Bi, yang bertanya nih yang tentang HE yang tadi, mungkin bisa dijelas lagi mana ya? Eh, mana ya? Ini Bi, ada yang penasaran nih dari Wali Santri. Izin Abi, kalau HE itu setara dengan S1, S2 atau S3 Abi? Waduh, mungkin bisa dijawab Abi. Mungkin untuk setaranya mah Ya, seperti apa jadi Abi? untuk gelar Hoja Effendi ya, Bi, ya, Iya, itu setara apa namanya universitas yang di luar, bukan begitu ya, Bi, ya? Kalau nggak salah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bersama, bahwasanya keilmuan pesantren itu bisa mengungguli apa namanya pelajaran-pelajaran yang ada di kuliah Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan bahwasanya pesantren-pesantren kita khususnya pesantren NU dan pesantren-pesantren yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, keilmuan mereka sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa melebihi S3 bahkan, akan tapi kebanyakan dari kita tidak menyadari seperti itu. Jadi keilmuan Hoja Effendi khususnya yang belajar di asrama itu bisa mengalahkan S3 Bia, kalau nggak salah seperti itu. Jadi bisa S4, S5 seandainya ada gelar waduh, itu. Karena seandainya ada gelar. keilmuan Sulaimaniyah khususnya itu merupakan asar atau peninggalan dari sistem tadris atau sistem pengajaran pada kerajaan Turki Utsmani. Benar nggak Bis? Seperti itu kalau nggak Iya, salah. iya betul. Nah, yang mana kitab-kitab yang dipelajari khususnya nanti di Turki itu kitab-kitab Babon Ibu, kalau kita apa namanya? Kalau kita sebut gitu, kitab Babon. Jadi langsung ke kitab intinya seperti itu. Bahkan Hazardus Demes pernah mengatakan ilmu yang harusnya dipelajari selama 10 tahun, 20 tahun itu kita singkat menjadi 2 tahun, 3 tahun. Karena apa? Karena di luar sana banyak umat Muhammad itu apa namanya menunggu pertolongan kalian seperti itu. Benar Abi ya? Iya, iya, seperti itu. Dan juga untuk menjadi wasilah Abi ya, lebih tepatnya. Iya, Menjadi benar Abi. wasilah. Benar-benar. Oh, ini ibunya nanya lagi nih Abi. Di Indonesia HI itu sudah diakui secara legal, formal atau belum Abi? Atau harus tetap kuliah lagi S1 di Indo? Oke. Sebenarnya HE itu Hoja Effendi ya. Artinya itu singkatnya adalah guru gitu. Guru mulia gitu. Ya, guru mulia. Effendi artinya itu mulia, Hoja itu artinya guru ya Abi ya. Ya Nah, benar Abi. seperti itu. Dan HE itu adalah ya sebutan untuk lulusan Sulaimani Haja, bisa seperti itu ya. Ya Abi, Nabi. karena Nah, kalau misalkan yang kita punya juga salah satunya adalah lembaga eh, atau agen gitu, agen memberangkatkan mahasiswa, pardon, memberangkatkan santri-santri kita untuk kuliah setelahnya itu adalah eh, Studies in Turki ya, Bi, ya. benar Abi. Yaitu agen kita juga, itu juga mereka eh, me- apa bahasanya, berkomitmen untuk berkontribusi juga untuk santri-santri kita atau orang-orang yang di luar sana untuk menjembatani menjembatani untuk kuliah di Turki seperti itu ya Bi. Pun Ya juga benar. dengan Hisar Global gitu. Hisar Global pun juga berkomitmen untuk menjadi wasilah ke seluruh umat Rasulullah untuk ke Baitullah gitu. Baitullah ke Mekah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi ya Bi ya. Ya benar Abi, seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin banyak nih Abi pertanyaan, tapi itu bisa ditanyakan sih ibu-ibu bapak-bapak kepada pesantren-pesantren terdekat gitu, pesantren Sulaimania terdekat ya Abi ya. Kalau mungkin itu HI keunggulan ilmu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Mungkin Abi bisa disimpulkan, mungkin kita stopkan dulu ya. Kita stopkan dulu pertanyaan-pertanyaannya dan Abinya bisa untuk menyimpulkan materi pada malam hari ini, yaitu peran santri zaman now untuk negeri. Seperti itu, Abi. Boleh, Abi. Jadi para hadirin sekalian, untuk lebih singkatnya, santri itu adalah bukan hanya belajar tentang kitab kuning dan lain sebagainya, akan tetapi lebih dari itu, Pak. Jadi ada sebuah ungkapan, ketika santri itu bangun dari tidur panjangnya, bangun dari tidur lelapnya, maka dia akan menggoncangkan dunia, Pak. Wah, Seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama, Soekarno yaitu proklamator Indonesia yang pertama, presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Beliau pernah bilang, bila aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Seperti itu, Pak. Jadi santri itu walaupun secara penampilannya apa adanya, maksudnya apa? Biasa. Akan tapi ketika dia bergerak sacet-sacet, maka akan apa? Akan mengguncangkan dunia, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi jihad di zaman sekarang ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, zaman dahulu kita berjihad ya dengan menggunakan pedang dan lain sebagainya. Akan tapi jihad santri di zaman sekarang ini itu dengan cara apa? Dengan cara media sosial. Jadi seorang santri tersebut menyebarkan kebaikan, menyebarkan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya melalui media sosial. Seperti itu salah satunya. Selain itu juga santri juga harus atau wajib untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Seperti itu, Abi. oh, Masya Allah. Masya Allah, benar sekali, Abi. Yang dikatakan Abi Rizky. Ini pertanyaannya udah, maaf, ini ditutup ya, Bapak Ibu sekalian. Ya misalkan apakah lu semuanya bisa mengajar di luar negara? Iya, bisa banget. Bisa banget. Nanti adalah interview di akhir setelah lulus itu bisa ditanyakan maunya bisa di negara lain nggak gitu, atau nggak di Hizmet lagi di Turki. Hizmet itu adalah khidmat lah, berkhidmat lagi itu di Turki atau tidak, dan lain sebagainya. Mungkin lebih detailnya itu bisa ditanyakan ke masing-masing asrama terdekat ya, karena alhamdulillah Sulaimaniyah ini juga telah ada di 83 cabang ya di seluruh Indonesia, dan insya Allah akan terus bertambah. Dan maka dari itu perlu juga gitu kaki-kaki yang kuat, dalam artian adalah penyokong gitu, penyokong dalam hal eh, maddi dan manawinya gitu. Dan maddinya itu adalah salah satunya adalah dengan hisab global lah ya, hisab global. Dan juga eh, kita juga memberangkatkan eh, jamaah-jamaah, jemaah-jemaah dari wali santri dan orang-orang umum juga kita berangkatkan dengan harapan bahwa selain mereka bisa berumroh dengan baik gitu, berumroh sesuai ahlus sunnah wal jamaah, mereka juga 100% keuntungannya itu ya ini disalurkan ke santri gitu, santri Sulaimaniyah, pesantren Sulaimaniyah, yakni yang ada di 83 cabang tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Di komitmen kita untuk santri itu, dan santri bisa untuk membangun negeri. Wih, Masya Allah. Masya Allah sekali ya, Bi, ya. Ya benar, Abi. Iya, terima kasih. Mungkin waktu juga nih telah memisahkan kita. Sekarang di jam 9 lebih sedikit ya, Bi, ya. Ya, nggak apa-apa, Mungkin Abi. kita bisa bertemu kembali di lain waktu, dan insya Allah nih Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan kajian rutin juga kan setiap
Selasa malam. Mungkin nanti ada perubahan ataupun ada hal lain sebagainya kita akan infokan ke depannya dengan membawa abi-abi ustadz-ustadz kita yang insya Allah kompeten dalam bidangnya. Oke, sekian aja dari kami gitu. Sekian dari kami, insya Allah kita bisa dipertemukan lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa menghubungi promo-promo ataupun eh, ingin tahu paket-paket apa aja dari Hisar Global bisa menghubungi nomor yang ada di sini ataupun di Instagram kami, di website kami seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya Muhammad Lutfi Hadi Saputra dan Abi Rizky Ramadan pamit undur diri untuk malam ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh,